Om Swastiastu, Shalom Namo Buddhaya untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan, saya Ivana Krisela Rosakoni Pandango dengan NIM 2002511013. Izin untuk melakukan presentasi mengenai Student Project SGD A7 dengan judul Measles Outbreak Western Uganda, a Case Control Study. Next. Baik, berikut merupakan nama anggota kelompok kami. Baik, untuk latar belakangnya, jadi campak merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus campak dengan tingkat serangan lebih dari 90%. Wabah campak ini masih umum terjadi di seluruh wilayah Afrika Sub-Sahara, khususnya di Uganda, di mana situasi yang terjadi masih relatif stagnan meskipun telah dilakukan upaya pencegahan seperti vaksinasi yang menyasar pada anak-anak di bawah 5 tahun. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk menyelidiki cakupan dari faktor risiko demografis, klinis, dan juga geografis yang terkait dengan wabah campak tahun 2018 sampai 2019 di Kabupaten Bugoye. Secara khusus difokuskan pada anak-anak yang berusia 0 sampai 59 bulan mengingat tingginya komplikasi pada usia ini. Baik, terima kasih atas waktu yang tadi diberikan. Perkenalkan, nama saya Debagus Rizal dengan 3 digit NIM terakhir 025. Di sini saya akan menjelaskan terkait determinan dari terjadinya wabah campak di Uganda. Yang pertama, itu di mana tingkat fasilitas kesehatan yang masih rendah dan juga jarang ada di Uganda. Selanjutnya, hidup dan juga transmisi virus itu mudah, di mana itu sumbernya itu adalah dari pada saat periode terjadinya wabah campak itu terjadi cuaca berdebu yang cukup besar. Selanjutnya itu adalah migran Kongo yang pada saat itu terjadi konflik di Kongo sehingga mewajibkan mereka untuk bermigrasi ke Uganda, di mana beberapa dari mereka itu terjangkit dengan wabah campak. Selanjutnya yang berhubungan dengan migran Kongo tadi juga, yaitu herd immunity yang tidak tercapai, di mana herd immunity juga itu dari pihak Uganda hanya terjadi vaksinasi itu pada dosis pertama saja yang dibuktikan sudah tidak efektif. Dan yang selanjutnya itu adalah tingkat vaksinasi yang masih rendah, serta terdapat kegagalan pada vaksinasi dan juga pada ibu hamil. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Selamat pagi, perkenalkan saya Ibu Tuhanika Surya Putra dengan izin 45 akan melanjutkan presentasi mengenai natural history pada penyakit campak. Sebenarnya satu penyakit campak merupakan penyakit yang sangat menular pada anak yang disebabkan oleh parvovirus. Saat ini kasus campak masih menjadi tantangan kesehatan di berbagai negara di Afrika, khususnya Uganda, yang telah menyebabkan ratusan ribu kematian para anak. Penyakit MERS 1 campak memiliki natural history yang terdiri dari fase suspectability, pre-symptomatic, symptomatic, dan recovery, disability, or mortality. Berikut adalah pada fase suspectability merupakan fase pertama ketika individu resiko terinfeksi paparan. Hal ini terjadi karena ada interaksi antara agen berupa paramisovirus, host berupa manusia, dan environment berupa keberadaan penduduk, keterbatasan pelayanan kesehatan, kebijakan vaksinasi, dan kebersihan lingkungan. Yang kedua, fase presimptomatik merupakan fase individu telah terpapar virus campak tetapi masih belum menunjukkan adanya gejala. Meskipun gejala yang belum ada, individu yang terpapar sudah bisa menularkan penyakitnya kepada orang lain. Yang ketiga, fase simptomatik merupakan fase sudah mulai munculnya gejala penyakit. Fase simptomatik pada penyakit campak terdiri dari stadium prodromal dan eksantema. Pada fase prodromal, individu akan menunjukkan gejala demam, koriza, batuk, konjungtivitis, dan kopik swab yang paling khas. Kemudian pada fase stadium eksantema akan muncul gejala ruam atau papular dengan pola penyebaran sentrifugal dan demam tinggi sekitar 40 derajat Celcius. Kemudian yang terakhir, fase recovery disability dan mortality merupakan fase terakhir yang menunjukkan kondisi individu apakah mengalami kesembuhan, komplikasi, kesehatan, dan kematian. Bila sistem imunitas tubuh baik, maka individu akan masuk ke stadium recovery, di mana ruam akan hilang dalam 7-10 hari. Namun bila kondisi individu terus memburuk tambah tidak mendapatkan pengobatan yang tepat, maka individu tersebut berisiko terkena komplikasi seperti oris media, pneumonia, encephalitis, serta kesehatan bahkan menyebabkan kematian. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bagus Suara dengan 3 digit NIM 82. Di sini izinkan saya untuk menjelaskan mengenai hubungan terhadap cedera pekerjaan, di mana campak merupakan suatu penyakit akibat virus atau jenis morbillivirus yang penularannya terjadi dengan cara droplet dari orang ke orang melalui udara. Di mana di sini terdapat beberapa pasal yang mengatur mengenai penyakit akibat kerja. Yang pertama ada Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 4/MER 1998, kemudian Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 7 tahun 2019, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 56 tahun 2016 pasal 3, dan dilanjutkan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 56 tahun 2016 pasal 4 ayat 1, di mana di sini terkandung terdapat 7 langkah bagaimana cara mendiagnosis penyakit akibat kerja. Nah, berdasarkan artikel tersebut tidak ada hubungan mengenai wabah campak yang dialami oleh anak dengan kejadian penyakit akibat kerja, sehingga tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam 7 langkah diagnosis penyakit akibat kerja. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Imade dan Kanyana dengan DKJ Praktis 127. Saya izin untuk melanjutkan mengenai presentasi ukuran dan norma penelitian. Nah, bentuk angka yang digunakan pada penelitian ini yaitu terdapat 2 jenis, yaitu yang pertama adalah absolut dan juga relatif, di mana relatif di sini berbentuk angka rate yang berbentuk persentase.
Nah, untuk contoh-contoh dari angka absolut dan angka real tersebut bisa dilihat pada slide, dan juga terdapat campuran dari angka absolut dan juga angka relatif seperti pada contoh dalam slide. Nah, penelitian ini juga menggunakan pengukuran dengan bentuk specific rate, yaitu pada tabel 2 demographic characteristic of the disease of the case and control, yang menunjukkan pengukuran angka kasus terhadap kontrol pada setiap karakteristik. Nah, pengukuran yang digunakan dari jurnal ini adalah dengan menggunakan pengukuran period prevalence, yaitu kegiatan studi dilakukan mulai dari tanggal 15 Juni sampai dengan 7 Agustus 2020. Selanjutnya, untuk angka absolut di sini, untuk cara menghitungnya yaitu dengan hanya menjumlah suatu angka yang termasuk ke dalam sampel penelitian. Nah, untuk interpretasi dari angka absolut tersebut, yaitu menyatakan terdapat sejumlah angka tersebut yang termasuk ke dalam sampel penelitian. Nah, untuk angka rate di sini dapat didapatkan dengan menghitung jumlah peristiwa dibagi dengan jumlah populasi yang memiliki faktor risiko dari peristiwa tersebut. Nah, untuk interpretasi dari angka rate di sini menyatakan terdapat sejumlah peristiwa yang terjadi dari sejumlah populasi yang memiliki risiko untuk mengalami hal yang sama. Mungkin sekian persen dari saya. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selamat pagi dokter dan teman-teman. Perkenalkan saya Ida Yukomanata Maharani dengan 3 digit yang terakhir 006. Di sini saya akan menjelaskan mengenai study design pada penelitian case control ini. Adalah jenis penelitian analitik observasional yang cara pengerjaannya adalah membandingkan antara kelompok kasus dan kelompok kontrol berdasarkan paparannya. Penelitian kali ini menggunakan desain penelitian case control dirasa sudah tepat untuk menilai apakah yang menjadi faktor risiko dari terjadinya outbreak campak pada Uganda dikarenakan penyakit measles yang sedang terjadi kali ini merupakan suatu outbreak dan bukan penyakit yang biasa terjadi. Kemudian mengenai sampling teknik, inclusion atau exclusion kriterianya, jadi teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini tidak dijelaskan secara tersirat atau secara jelas, namun dikatakan bahwa teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini sudah sesuai dengan prosedur, aturan, dan pedoman yang ada. Kriteria inklusi dan eksklusi pada penelitian ini dirasa sudah cocok dan benar dengan kriteria inklusi yang memasukkan anak dengan suspek dan terkonfirmasi campak yang ada di Kecamatan Bugoye dengan tidak lupa menyiapkan kelompok kontrol berupa anak yang tidak memiliki riwayat demam dengan ruam dengan tujuan dan harapan agar hasil penelitian dapat menjelaskan faktor risiko dari outbreak campak yang sedang terjadi dengan cara membandingkan kelompok kasus dan kelompok kontrol. Kemudian desain penelitian kali ini, yaitu case control, dirasa mampu dan tepat untuk memecahkan masalah dalam jurnal terkait yaitu outbreak campak yang sedang terjadi di Uganda. Jadi faktor risiko outbreak campak dan masalah kesehatan lainnya juga dapat diketahui dan dipahami dengan mudah menggunakan desain penelitian case control kali ini. Dengan jumlah sampel yang tidak terlalu banyak, biaya yang tidak terlalu mahal, serta waktu yang diperlukan tidak terlalu panjang, menyebabkan desain penelitian case control sangat cocok dan berguna pada saat terjadinya outbreak. Mungkin demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ida Ayu Putri-Kinanti dengan 3 digit terakhir 190, izin menjelaskan mengenai data analisis dan presentasi data. Jadi untuk metode, di mana metode yang digunakan adalah metode case control investigation dengan pemilihan sub kabupaten yang berada pada wilayah tersebut dengan 5 paroki serta terdapat 35 desa dengan kapasitas total penduduknya adalah 50.000 jiwa. Di mana data yaitu sebesar 48 dari 70 kasus atau sebesar 68,6% dengan penjabarannya 23 atau sekitar 67,7% diantaranya mengeluhkan terkait fasilitas, 25 atau sekitar 64,9% berdasarkan kasus terdata secara berbasis komunitas sudah memiliki data penerimaan terkait vaksinasi campak. Dan hanya 22 dari 70 atau sekitar 31,42% tidak menerima vaksinasi campak dengan berbagai faktor di dalamnya. Lalu untuk presentasi datanya itu sendiri, data ini didapatkan dari hasil penelitian dengan simpulan diakibatkan dengan minimnya edukasi terkait campak. Jadi pada penelitian ini, pendataan hanya termuat pada tabel yang ada hanya sebatas pendataan komunitas suatu wilayah dan kurang dijelaskan secara spesifik terkait populasi pada daerah yang telah dipilih. Lalu terdapatnya kasus wabah campak pada daerah Western Uganda pada sub-kabupaten yang telah ditentukan, itu juga diakibatkan adanya data masyarakat yang tidak terdata secara merata, serta tidak terdapat pengecekan lanjutan pada daerah spesifik atau dalam ranah populasi yang terjadi dalam sub-kabupaten di wilayah tersebut. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya untuk Siti Berolimpia, saya 3 digit yang terakhir 160, izin untuk dijelaskan terkait sumber bias dalam penelitian. Di mana yang pertama, ketika seleksi, itu terdapat kemungkinan beberapa anak dibawa ke klinik karena kasusnya yang parah, sehingga tidak terdata atau tidak turut dalam menjadi partisipan dalam penelitian ini. Selanjutnya, pengasuh kasus kontrol. Terdapat kemungkinan adanya salah menyalur kartu imunisasi sehingga terdapat kesalahan dalam pendataan. Selanjutnya, waktu pelaksanaan, di mana penelitian dilakukan tepat seusai sosialisasi vaksin MR. Selanjutnya, keterbatasan biaya penelitian. Oleh karena itu,
Untuk respon dan kontrol itu dipilih berdasarkan geografis lokasi yang dekat dengan kasus yang ada kemungkinan dapat menimbulkan bias. Selanjutnya, yang terakhir adalah respon verbal konsul dalam penelitian yang akan menimbulkan adanya recall bias. Baik, perkenalkan nama saya Nilo Putra Sumarani dengan 174 akan memberikan presentasi mengenai deteksi potensi dan upaya yang harus dilakukan terkait wabah sampah. Nah, ada beberapa syarat dalam mendeteksi potensi wabah kasus dalam penelitian yang berjudul Measles Outbreak in Western Uganda Case Control Study. Yang pertama, weather, itu dilihat dari cuaca di daerah tersebut yang sedang berdebu dan tingkat penyebaran penyakitnya sangat cepat. Kemudian yang kedua, itu parents, itu dilihat dari peran orang tua yang harus ingat akan jadwal imunisasi anak tersebut karena ini sudah banyak terlewat. Nah, yang ketiga, itu ada vaksin. Dilihat dari vaksinasi yang kurang merata mengakibatkan masyarakat yang rentan terkena wabah. Kemudian yang keempat ada faktor sosial ekonomi. Ini ada beberapa kendala seperti stok vaksin, biaya, dan fasilitas kesehatan yang sangat jauh. Nah, kebanyakan anak-anak yang tertular setelah anak tersebut sudah vaksin beberapa tahun yang lalu karena dosis tunggal yang diberikan itu tidak cukup untuk memberikan kekebalan jangka panjang. Nah, solusi dari hal tersebut itu dilakukannya vaksinasi dosis kedua pada usia 15 hingga 18 bulan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Kenalkan saya Indro Kesenjaya dengan 3 digit saya 28, selanjutnya surveillance system. Itu proses pencatatan dan analisis yang dilakukan untuk mendapatkan data sesuai kejadian. Komponen kemarin dari surveillance yang pertama yaitu pencatatan kejadian atau data yang terjadi dan dipercaya. Pada jurnal pencatatan dilakukan selama Desember 2018 hingga Oktober 2019 ditemukan sebanyak 34 kasus. Yang kedua, pengelolaan data. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan case control dengan pengambil sampel menggunakan teknik simple random sampling. Yang ketiga adalah analisis dan interpretasi data. Data yang dikumpulkan akan diolah dan ditampilkan dalam bentuk tabel atau grafik yang akan dianalisis dan diinterpretasikan. Yang keempat adalah perencanaan mengenai penyakit. Penelitian ini menunjukkan bahwa dosis tunggal vaksin campak tidak cukup untuk memberi kekebalan jangka panjang dan ada kebutuhan untuk mempertimbangkan pemberian dosis kedua vaksin campak pada usia yang direkomendasikan oleh WHO. Next. Perkenalkan, mesinnya bersama perencanaan hingga 3 digit 4. Di sini saya akan memberikan presentasi, di mana di sini membahas metode screening, di mana sini pertama ada tentukan tujuan penelitian, yang kedua sini definisi dari kasus, yang ketiga sini pemilihan kelompok kontrol, yang keempat sini pengumpulan data, yang kelima sini analisis data, yang keenam di sini ada identifikasi temuan utama, yang ketujuh di sini rekomendasi atau mencari rekomendasi, yang kedelapan sini laporan dan penyebaran informasi, 9 pemantauan dan evaluasi, dan yang terakhir adalah etika. Baik, sekian dari saya dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan saya Nadia Saraswati dengan 3 digit yang terakhir 206. Di sini saya akan mempresentasikan tentang relevansi studi untuk mencegah dan mengontrol masalah kesehatan di komunitas. Sesuai dengan hasil penelitian yang saya baca, didapatkan bahwa kejadian wabah campak di Afrika Sub-Sahara meningkat sebesar 300% antara tahun 2016 sampai 2019, dengan perkiraan lebih dari 14 juta anak di bawah usia 5 tahun tinggal di daerah endemik dan 8 sampai 12 juta anak masih belum menerima vaksinasi. Pada tahun 2018 terdapat 10 juta anak terkena campak dan mengakibatkan 140.000 kematian secara global. Dan wilayah Afrika termasuk wilayah yang paling terkena dampak dengan total 1.759.000 kasus dan 52.600 kematian. Dengan peningkatan kasus yang terlihat pada 4 bulan pertama pada tahun 2019, yakni sebesar 700%, menyoroti bahwa campak masih menjadi ketantangan kesehatan masyarakat yang utama. Baik, dengan adanya data serta informasi yang didapatkan dari penelitian ini akan mampu memberikan gambaran mengenai upaya yang dapat dilakukan dalam pencegahan dan penanggulangan wabah campak. Pemerintah dapat menciptakan program yang bertujuan untuk pencegahan wabah campak. Salah satu penyebab wabah campak adalah rendahnya tingkat vaksinasi di masyarakat. Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan vaksinasi, yakni meningkatkan kegiatan penjangkauan wilayah target imunisasi yang merata ke semua daerah dengan meningkatkan pendanaan, peningkatan stok vaksin, mengidentifikasi anak-anak yang melewatkan vaksinasi melalui peninjauan catatan fasilitas kesehatan, melibatkan lebih banyak petugas kesehatan teknis dalam kegiatan imunisasi, menambah hari kegiatan imunisasi hingga mencakup hari pada akhir pekan, dan menambah rencana persiapan darurat imunisasi untuk musim hujan. Selain itu, penelitian ini juga menyebutkan bahwa sebagian besar anak tertular beberapa tahun setelah vaksinasi. Hal ini menunjukkan bahwa dosis tunggal tidak cukup untuk memberikan kekebalan tubuh jangka panjang. Oleh karena itu, pemberian dosis vaksin kedua akan mengatasi risiko ini. Oke, sekian presentasi dari saya. Presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya, dan saya ucapkan terima kasih. Baik, izin untuk melanjutkan. Jadi kesimpulan dari student project kami adalah penelitian wabah campak di Uganda, Afrika Sub-Sahara ini merupakan penelitian case control analitik observasional yang cara pengerjaannya dengan membandingkan antara kelompok kasus dan juga kelompok kontrol berdasarkan paparannya. Namun, karena keterbatasan biaya pada penelitian ini ada kemungkinan terjadinya bias, sehingga dalam melaksanakan metode screening dapat mempertimbangkan pendekatan umum berdasarkan prinsip-prinsip epidemiologi dan detail dari penelitian bervariasi berdasarkan konteks, sumber daya yang tersedia, dan tujuan dari penelitian. Baik, next.
Baik, mungkin sekian dari presentasi kami. Terima kasih.